Halo guys, kita bertemu lagi di channel Motivasi Abal-Abal. Channel yang membahas soal GERD anxiety dari sudut pandang orang yang pernah terkena atau mantan pasien yang pernah terkena GERD anxiety parah selama 2 tahun dan berhasil sembuh. Alhamdulillah guys. Semoga kalian juga cepat sembuh ya guys ya. Hari ini saya mau balas-balas komen teman-teman yang mungkin sudah lama komen tapi nggak dibalas-balas. Oke, kita ke komentar pertama. Komentar pertama dari Kak Sebentar. Komentar pertama dari Kak Ipul. Kak Ipul, halo Kak. Pas puasa apa tetap puasa? Mungkin ini komen sebelum puasa dulu ya. Pas puasa apa tetap puasa? Dulu waktu itu kena GERD di tahun pertama belas nggak puasa Kak Ipul. Waktu GERD di tahun pertama itu belas nggak puasa karena waktu itu tuh memang lagi panik-paniknya banget, lagi takut-takutnya banget. Jadi apa ya? Jangankan puasa waktu itu tuh kayak apa ya? Kayak keluar rumah buat sholat tarawih juga takut, buat sholat subuh juga takut. Tapi di tahun kedua tuh saya apa ya? Puasa dan memang beratnya itu di 3 hari awal Kak Ipul. Buat teman-teman yang lagi GERD anxiety ya, kalau kalian mau puasa itu memang berat, memang ada apa ya, ada masalah kayak si lambungnya itu kaget, kayak kaget. Tapi sepengalaman saya itu tuh beratnya di 3 hari pertama doang. Tiga hari pertama itu perasaan apa ya, sensasinya full banget. Tapi setelah 4 hari itu kayak udah terbiasa, mungkin lambungnya udah terbiasa dan normal-normal aja puasa. Mungkin 3 hari pertama itu kaget ya, lambungnya kaget. Gitu ya Kak Ipul. Saya puasa di tahun pertama GERD GERD anxiety itu nggak puasa plus, nggak puasa karena takut banget. Terus pas lagi minum obat, waktu itu pas lagi minum obat, kemudian dari keluarga juga suruhnya gitu, udahlah nggak puasa daripada menderita gitu. Oke Kak Ipul, langsung ke komentar kedua guys. Ada Kak Ahli Pak. Berapa bulan minum obat? Minum obat sekitar 1 bulan lebih sedikit Kak. 1 bulan lebih, nggak nyampe 2 bulan. Itu minum obat di bulan pertama tuh digas banget. Kayak apa ya, kayak nurut banget tuh. Takut banget jadinya minum obat tuh kayak apa ya, kayak wajib banget. Itu saya minum obat banget lah, 3 kali sehari itu obat gede-gede. Karena waktu itu tuh emang divonis lambung sama dokter. Itu saya minum obat. Cuma di 1 bulan pertama sama bulan keduanya itu nggak full. Jadi kenapa saya stop minum obat? Kenapa saya nggak lanjutin minum obat? Waktu itu saya mikir karena nggak ada perubahan, Kak Ahli Pak. Jadi gimana ya, kayak udah minum obat capek-capek, udah pahit-pahitan, tapi nggak ada perubahan. Makanya saya berhenti sekalian. Padahal menurut saya ya setelah dipikir-pikir hari ini, itu tuh ada perubahan, mungkin ada perubahan di lambung. Jadi lambung tuh membaik. Yang bikin saya mikir nggak ada perubahan itu mungkin pikirannya. Jadi anxiety-nya masih, tapi GERD-nya udah sembuh karena obat itu. Mungkin seperti itu. Jadi bukannya obatnya yang enggak bikin sembuh, cuman pikiran saya yang memang belum sembuh. Mungkin waktu itu kayak gitu. 1,5 bulan lah ya Kak Ahli Pak. Selanjutnya dari Kak Wahyu. Dulu berat badan turun berapa kilo? Bang, 20 kiloan itu waktu itu saya Mas. 20 kiloan dari 70, berapa ya? Seingat saya 70 ke 50. Seingat saya seperti itu.
tapi itu tuh gimana ya, kayak kayak, nggak pas sebelumnya. Saya ngukur apa, ngukur berat badan tuh nggak pas sebelum anxiety. Jadi setelah anxiety saya timbang badan saya sekitar 50 kalau nggak salah sih ya Mas, kalau nggak salah Mas Wahyu, kalau nggak salah 50 dan 70-nya itu nggak pas sebelum anxiety, jadi jauh sebelum anxiety. Mungkin pas sebelum anxiety udah turun, udah mulai turun. Yang pasti seingat saya tuh 20 turunnya. Gitu ya Kak, jelas nggak ini saya ngomong kayak belepotan nggak jelas ya? Semoga dimengerti Kak Wahyu. Selanjutnya dari Taman Surga. Buatin video cara atasi insomnia bang, saya tidur nggak bisa nyenyak dan sering terbangun. Insomnia saya udah hafal banget guys, kakak-kakak, mas-mas, teman-teman. Cara ngatasi insomnia saya udah hafal banget karena pola ini saya terapin dulu, cara ini saya terapin dulu, dan ini berhasil. Kalau kakak nggak mau insomnia, gini kak, kakak jangan pernah makan deket-deket ke waktu tidur. Usahakan jauh-jauh dari waktu tidur. Kalau kakak tidur jam 9, jam 8, kakak tuh apa ya, kayak kalau kakak mau tidur jam 9, jam 8, kakak stop makan nasi ya kak sebelum maghrib. Itu yang saya lakukan dulu ya. Sebelum maghrib tuh stop makan nasi, kemudian stop semuanya. Nah, kalau misalkan di setelah maghrib sampai kakak ngantuk, ada lapar di lambung, kakak nyemil apa ya, kayak makan makanan ringan. Tapi makan makanan ringan pun yang ramah buat lambung ya kak. Kayak dulu saya tuh melon, kemudian pisang, kemudian apa ya, eh yang penting yang lembek-lembek deh. Terus enggak itu ya kak, enggak apa ya, enggak ngopi, jangan ngopi. Terus jangan pernah dari waktu 1 jam sebelum tidur itu jangan pernah terjerumus ke pikiran-pikiran negatif. Caranya gimana? Caranya gini kak. Jadi kalau kita misalkan udah mulai agak ngantuk nih, udah mulai mau rebahan ke kamar, usahakan tuh 1 jam sebelum tidur tuh fokus kita ke sesuatu hal yang bikin kita seneng. Kalau saya dulu tuh pasti saya nonton video-video lucu. Jadi dari apa ya, dari saya rebahan sampai tidur, saya tuh sebisa mungkin otak saya diisi oleh pikiran lucu, oleh pikiran yang lucu-lucu. Nah, kalau bisa kita dalam situasi pikiran kita sedang fresh, sedang tenang, dan kita bisa ketiduran, itu nggak ada insomnia, nggak ada apa ya, nggak ada kita istilahnya bangun tengah malam, kebangun mimpi buruk atau apa, nggak ada. Itu udah saya alami banget, udah saya rasain banget, udah saya ngerti banget. Dulu saya seperti itu. Misalkan ada pertanyaan kayak gini, misalkan ada, kalau kalau masih belum ngantuk juga gimana? Jangan dipaksain. Jangan pernah maksain diri kalian buat tidur, guys. Yang penting tuh tahan diri kalian jangan sampai terjerumus ke pikiran-pikiran negatif. Kalau saya dulu tuh udah pasti kalau mau tidur tuh nonton video-video lucu. Dan saya ingat banget waktu itu saya nonton Sule. Waktu itu lagi tenar-tenarnya ini talk show. Saya nonton itu, kalau sebelum tidur nonton itu, pasti nonton itu, dan sampai ke tidur, sampai ke ngantuk, sampai ke tidur, itu aman-aman aja. Sampai pagi aman-aman aja. Saya yakin kok kalau cara ini diterapin itu pasti aman-aman aja. Yang bikin kebangun tengah malam itu biasanya ada pikiran yang belum selesai kita pikirkan di sebelum waktu tidur. Contohnya kayak gini. Jadi misalkan pikiran kita lagi resah, kemudian kita ketiduran. Ketiduran dalam situasi pikiran lagi resah, lagi takut, lagi nggak tenang, itu sudah pasti ke bawah mimpi, ke bawah bangun lagi, ke bawah kebangun lagi. Itu pengalaman saya banget. Jadi usahakan sebelum tidur itu
pikiran kita benar-benar senang, pikiran kita benar-benar fresh, minimal jangan pernah diisi dengan pikiran-pikiran negatif atau ketakutan, karena itu bisa berefek pada tengah malamnya atau menjelang paginya kalian bisa kebangun dan gak bisa tidur lagi, dan seringnya malah mimpi buruk gitu Kak. Selanjutnya dari Kak Miko, terus makan minum bebas Mas? Ya bebas, di akhir-akhir masa kesembuhan saya bebasin makan minum, tapi pas waktu waktu apa ya, waktu pas dari dokter itu saya jaga banget. Pas lagi seneng-senengnya minum obat, lagi gacor-gacornya minum obat, saya hati-hati banget makan. Soal makan dan minum itu saya jelasin di video sebelum ini ya, video kemarin. Kakak Miki sekarang bisa dicek aja, itu saya sudah jelasin di situ soal kebebasan makan minum gitu Kamiko. Thank you Kamiko. Selanjutnya dari Kanesha Kaila. Wow, ini teman-teman live saya ini guys. Assalamualaikum Mas, mau nanya nih, sesi apa yang terakhiran Mas rasain kalau aku kepala berat? Kalau aku kepala berat, nggak itu ya Kak, nggak apa ya, nggak inget, nggak inget sensasi apa terakhir itu, nggak inget sensasi apa yang saya rasakan. Karena sembuhnya juga nggak ada batas sih, nggak ingat sama sekali kapan saya sembuh. Tahu-tahu saya tuh udah sembuh aja gitu. Karena mungkin saking konsentrasinya saya pada penerimaan, saking bodoh amatnya sama sensasi, saking sibuknya saya kerja, saya mikirin karir saya, itu sembuhnya itu nggak kerasa banget. Sampai sampai suatu hari tuh saya tuh kaget, kok ini lama nggak ada sensasi, lama nggak ada kerasa apa-apa. Dan di situ mungkin kesembuhan saya. Intinya nggak kerasa banget ya Kak Nesya. Waktu itu nggak kerasa banget. Nggak live Bang, nggak Kak. Live sepi. Live sepi guys, saya nggak live lah lama. Selanjutnya dari Kak Anggit. Kak Anggit Purbo. Assalamualaikum Bang, saya 2 bulan ini mau kemana-mana takut karena merasa kelayangan. Pandangan buram, jantung gampang berdebar pas lagi di rumah sendiri, pikiran selalu kemana-mana. Itu anxiety banget, Kak Anggit, anxiety banget. Kakak cek-cek aja lah terus video-video saya sebelum-sebelumnya. Kakak terapin pola yang saya bagikan. Nggak usah panik, Kak Anggit, nggak usah panik. Semuanya pasti ada jalannya buat sembuh. Dan nggak cuma kakak yang lagi kena anxiety, nggak cuma kakak. Sebanyak banyak banyak orang yang kena anxiety. Kak Anggit cek aja ya Kak cara-cara yang udah aku bagiin. Selanjutnya dari Kak Penny Putri. Makasih Bang udah berbagi pengalaman, saya udah dari 2021, buset sekarang 2026. Dan sampai sekarang masih belum normal persis, semua disampaikan dengan keadaan saya. Semua disampaikan dengan keadaan saya, semoga segera bisa sembuh. Sembuh seperti Abang. Sabar, ikhlas dan masa bodoh. Ya Kak, sabar, ikhlasin dan bodo amatin aja. Semoga cepat sembuh Kak Penny Putri Hapsari. Semoga cepat sembuh dan kakak bisa kembali comeback ke kehidupan kakak yang normal. Amin. Selanjutnya dari Kawawan Raja. Aku dari kecil sampai umur 29 baru sadar bahwa aku terkena anxiety. Kini usia 37 sedang berjuang. Dan aku seumur hidup merasakan penyakit ini. Sumpah susah banget untuk ngalihin pikiran ke sensasi dan gak berani bersosialisasi. Udah dari 2021, bukan yang ini. Dari umur 29, aku dari kecil sampai umur 29 baru sadar bahwa aku terkena anxiety. Buset lama banget kawan, dari kecil. Waduh. Susah nih kalau dari kecil, saya nggak ngerti Kak. Saya bingung kalau dari kecil itu gimana bisanya dari kecil.
Yang pasti kalau udah dari kecil sampai ke 31 tahun itu lama banget, Kak Wawan, lama banget. Kakak tinggal lihat aja realitanya, kenyataannya Kakak masih baik-baik aja. Kenyataannya Kakak masih bisa komen di YouTube saya. Kenyataannya Kakak masih bisa lihat video saya. Itu artinya Kak Wawan sedang baik-baik saja, badan Kak Wawan sedang baik-baik saja. Hanya pikiran, Kak, hanya pikiran. 31 tahun umur Kak Wawan, 29 baru sadar dan anxiety dari kecil. Itu lama banget, Kak. Kakak bisa bertahan sampai hari ini. Itu tandanya Kakak memang baik-baik saja, Kak Wawan. Kakak harus tanamin di pikiran Kakak. Kakak baik-baik saja, di bawah santai aja, jangan dipikirin banget. Dibodo amatin saja, Kak Wawan. Eh, memang susah, Kak. Kalau Kakak memang udah lama banget memang susah. Karena mungkin buset, udah kental banget. Tapi Kak Wawan baik-baik aja kok, Kak. Selama ini Kakak baik-baik aja dan nggak akan kenapa-napa, Kak. Saya aja yang 2 tahunan itu berasa lama loh, Kak. Intinya kayak gitu ya, Kak, kawan. Intinya kalau Kakak selama 31 tahun sampai sekarang masih sehat, masih baik-baik aja, masih bisa buka HP, masih bisa lihat video, masih bisa komen, itu artinya Kakak baik-baik aja. Jangan dipikirin banget, Kak. Kakak tanamin aja ke pikiran Kakak. Kakak sudah berjuang sejauh ini, sudah melangkah sejauh ini, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Itu artinya Kakak Wawan baik-baik aja, Kak. Oke, Kak Wawan. Thank you udah komen, Kak. Kakak baik-baik aja kok. Selanjutnya dari kanister. Mas pernah nggak dulu oleng sampai pengen pegang tembok dan goyang-goyang? Aduh, itu udah sering banget kanister. Udah sering banget. Yang paling sering saya rasain itu waktu dulu pas duduk. Duduk misalkan di kursi kayak gini nih, kursi kerja. Itu kayak ada gempa. Kayak ada gempa, terus perasaan eh, kepala tuh kayak kanan, kiri. Kayak gitu. Terus kalau jalan tuh sempoyongan, kanister. Kalau oleng itu udah sering banget, Kak. Apalagi kalau keluar rumah, apalagi kalau perjalanan pas tengah hari tuh. Mungkin pas stamina lagi nggak ada, ditambah lagi perut lagi kosong. Sering banget ya kanister ya. Kak, saya yakin, oh sorry, dari Kak Roni aja. Kak, saya yakin ini pasti aneh. Saya takut banget hujan. Kalau udah mendung gelap rasanya parah cemasnya. Kalau nggak hujan sensasi nggak muncul. Pas mendung langsung sesak, panik dan lain. Bisa dibuatkan video agar tidak takut hujan. Ada yang balas nih guys. Lu mah takut hujan, gua takut hari Jumat sama malam Jumat. Hari-hari biasa mah normal aja. Ini Bangko nggak upload lagi. Ini kayak apa ya? Ini saya di apa ya? Saya Kak Roni sama Kak Happiness Clip. Ini kan saya balas di video selanjutnya guys. Ini saya khusus mau saya jelasin di video selanjutnya buat dua komen ini. Kayak sebenarnya agak panjang. Cerita saya soal hujan, soal hari Jumat itu agak panjang dan agak seru. Jadi saya ceritain di apa ya? Di next video aja ya guys ya. Thank you. Thank you, thank you. Hari ini saya selesaiin dulu. Hari ini. Video ini saya selesaiin dulu guys. Next saya mau bikin video buat balas ini. Dua nih. Dua komen ini. Kakak-kakak ini. Kalian yang mau komen. Mau sekalian saya balas di video selanjutnya. Silahkan komen aja. Thank you udah komen. Terima kasih yang udah follow. Yang udah follow lagi. Yang udah subscribe. Semua kalian cepat sehat guys. Saya tahu yang subscribe video ini. Yang subscribe channel ini. Mungkin yang lagi sama-sama berjuang. Yang lagi capek banget. Yang lagi mentalnya lagi ngedown banget. Saya yakin banget kalian akan sembuh. Cuma soal waktu. Cuma soal waktu. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like video ini, share video ini. Thank you.